record. Oke. Oke, aku sekarang mau nunjukin papernya dalam bentuk PDF yang bisa diakses di internet. Nah, Internet. internet lagi. Jadi dengan internet kita bisa investigasi lucu-lucuan. Nih, Kabupaten ada. Sukamara, Hmm, Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan tadi Tengah. udah dibahas ya. Ini Indonesian Study. Oh, wow, Indonesian Study. Kalau menurut kalian, Kabupaten Sukamara ini kemampuan lab-nya udah secanggih ini? Nggak tahu. Nggak Harusnya tahu enggak aku. ya? Nggak tahu. Kalimantan Tengah nggak tahu lah. Terus Atau data harus availability level sebenarnya Ekman? Okay. kalau mau ngulik lagi nih bisa email orangnya sih. Tapi aku nggak lah, malas. Udah kelihatan ngapain juga diulik. Udah kelihatan gebleknya sih. Maaf ya, aku emang itu kan. Kemarin soalnya aku dimarahin netizen, aku tidak berbuat sesuatu untuk negeri. Oke Ini deh. sudah berbuat monyet. Oke. Oke. Bahasanya bagus ya? Hah? Bahasa Bagus, Inggrisnya bagus. bagus ya? Bahasa Inggrisnya Inggrisnya bagus ya? bagus, Ilmiah, ilmiah runtun, sekali. ilmiah. Enak, enak. Apa sih namanya ngejahit logikanya itu juga Narasinya nyambung. bagus, iya. Narasinya juga nyambung Ini dan methods ya. referensi yang dia pakai juga masuk akal. Cuman Ini metode ada ini gitu. udah mulai goyang di methods. Sebelumnya background-nya oke. Di methods ini kita bisa lihat. Kita kayak membedah ini ya. Ya, bedah ini ya jurnal ya. Data between 2 March, 2 March to 24. Start of outbreak Indonesia. Oh enggak. Emang pas itu kita udah puluhan ribu gitu kan. Udah nembus 10 ribu kalau nggak salah. 24 Maret, 24 April ini. Terus tanggal 26 dia submit. April ya? Berarti kan dia analisanya 2 hari. Kalau dia pakai data 24. 2 hari itu logis? Enggak. Terus Iya. Ya untuk logis untuk statistik kayak gini, tapi maksudnya dia kalau pasti itu gitu nulis di lapangan nggak mungkin ya 2 hari ya? Iya, maksudnya untuk nulis ininya 2 hari itu kayak wow banget sih sampai English. Wah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Iya, mudah nggak sih? Kalau untuk analisa untuk dibikin statistik mungkin berapa menit jadi. Cuma untuk jadiin tulisan ini oke. Terus nih, what obtained from medical records of Indonesian government hospitals. Titik. Berarti diambil dari catatan yang sudah ada ya, bukan mereka yang melakukan tesnya. Jadi bukan, kamu dipilih untuk melakukan tes ini, tapi mereka, ini namanya studi retrospektif. Jadi ngelihat data-data yang sudah ada, yang sudah tertulis. Kalau dilihat dari ininya, fundingnya, dia itu no fund. Ini loh, funding. The study was not funded by external resources. Oke? Oke. Nah, terus dia di Indonesia apa kalau 780 orang tadi? Kantongnya dia. Secara logis, padahal kata Kamil tadi mahal ya kalau vitamin D ya? Oh, mahal. Kalau dia ngebiayain sendiri, satunya kayak ratusan ribu. Kalau 780, dia harus funding kayak 50-60 juta gitu. Wah, itu banyak nyong. Cuma untuk tes aja ya gitu. Untuk tes sendiri. Terus habis itu, ini ya metode ya. Record Tapi kembali lagi ya Mas, kalau misalnya dia memang membayarin semua, itu namanya bukan retrospektif study. Karena dia, retrospektif itu dia cuma ngelihat ke belakang. Kalau misalnya dia mau membayarin orang, itu namanya cohort study. Di titik ini dia masih safe lah kalau bilang dia nggak di funding gitu. Tapi dia harus punya akses untuk ke semua government ini. Terus, the requirement of consent was waived by the Ethics Commission. Nggak ada tulisannya ethics-nya siapa ya? Iya, Ethics Commission ini nggak sangat general gitu. Ethics Commission buatan dia kah? Atau Ethics Commission resmi kah? Harusnya ethical clearance of misalnya udah itu bilang of resmi hospital, gitu whatever itu harusnya udah ada. Oke, berarti ada cacatnya lagi nih. Terus, to ensure anonymity, all names were preserved throughout the analysis. Ya, oke. Ini wajar. Terus data collection, udah gitu doang. Jadi ini metodenya gini doang. Kapan dilakuin vitamin D-nya? Misalnya vitamin D-nya yang orang mati dilakuin pas lahir, bisa juga kan? Ya, yang meninggal gimana membedakannya sama yang masih hidup? Apa habis mereka kena COVID dalam dulu, satu waktu dites semua? Cross-sectional atau istilahnya. Jadi timeline kapan dilakukannya juga nggak jelas karena nggak dipublish.
data collection kayak gini, vitamin D status. Nih, jadi dia cuma bilang vitamin D statusnya yang rendah segini, yang menengah segini, yang tinggi segini. Udah gitu doang. Terus this classification based on literatur, oke. Tapi kapan diceknya ini loh? Serum was checked by 2 physician. Jadi yang ngecek 780 pasien ini 2 orang ya. 2 orang. dokter. 2 dokter. Jadi kalau asumsinya gimana? Ini di rumah sakit mana? Gimana? Di rumah sakit mana ini dilakukan? Aneh kan? Udah itu aneh banget. Udah kayak wow. Terus statistical analysis, oke, ini aku setuju dia pakai double T test kan buat komparasi sama univariate, tapi nggak pakai multivariate gitu. Aku rada aneh di situ. Tapi kita langsung lompat ke hasilnya aja ya. Oke. Ini ada dua kelompok, expired and active. Expired itu udah mati, 380 orang. 400 masih hidup. Udah gitu aja. Dia nggak nerangin masih hidupnya dalam tahap apa. Di ICU kah, di mana kah, nggak tahu juga. Pokoknya masih hidup aja gitu. Expired is modern. Aku pada saat itu Indonesia udah ada yang mati dari 90 belum ya? Nah itu dia, itu aneh banget itu, kan? Kayaknya nggak sebanyak ini deh. Ya oke. Terus ini semua ini kan cuma comorbidity yes or no. Tahu nggak? Sorry, aku biasanya nggak dikasih tahu ya nih dari apanya. Dari sini death rating aja udah 50% loh. Ya kamu nggak bisa ini. Soalnya dia ngomong death rating 50%. Nggak ngomong inklusinya juga. Inklusinya apa iya. gitu, inklusi eksklusinya apa. Ini Kenapa dia 50%? 40 dari kalau dia bisa akses semua Indonesia, kenapa dia milih 10.000 itu, kenapa cuma 400 gitu? Aku nggak make sense juga itu. Dia nggak nerangin. Kenapa 400 ini spesialnya apa kok dipilih gitu. Terus comorbidity juga aneh karena yes or no doang. Biasanya dijelasin satu-satu ya, misalnya comorbidity jantung, apa paru, jantung, apa per penyakit harusnya per penyakit harusnya gitu. Terus vitamin D status oke, ini dia ngelompokin 3. Tapi yang aneh bangetnya di sini ada p-value-nya. Jadi semua itu ini ajaib. Aneh bin ajaib. Di bawah 0,01. Itu kalau misalnya untuk statistik tuh rada, ya itu dia. Rada ngayal, karena data ini menurut dia itu 99,99% benar gitu. Ini data yang ngayal banget, karena ini kayak di textbook istilahnya. Ini contoh bagus loh gitu. Sangat, ini contoh perfect gitu loh Mas. Contoh perfect, bukan bagus lagi. Contoh perfect kayak gitu. Dan ini semua di-observe di hasilnya dia. Dia ngasih 2 tabel ya, 2-3 tabel. P-value-nya semua sama P-value. Jadi datanya yang dia kasih. P-value apa? P-value apa? Signifikansi, derajat signifikansi. Jadi kalau signifikan P-value itu misalnya Kamil pintar gitu. P-value-nya 0,05. Itu standarnya. Confidence index-nya, KI-nya. Jadi 95% sama dengan P-value-nya 0,05 kan. Jadi 95% pernyataan Kamil pintar ini adalah benar. 5%-nya adalah salah gitu. Misalnya kalau misalnya di riset dan di data biasanya suatu percobaan atau suatu angka tuh baru bisa diterima kalau p-value-nya jangan Kamil pintar deh. 0,05. Iya, misalnya ada 100 anak SMA 3 adalah pintar. Itu kalau p-value-nya 0,05 berarti 5 orang nggak pintar gitu. 95 kemungkinannya itu gitu. Tapi kalau ini kayak 0,01 nggak ada 1 malah ya. Iya, jadi ini sangat. Dan ini masalahnya dan ini semuanya, jadi dia mengkonklusikannya semua data, every single data yang dia punya itu adalah perfect gitu, tidak ada celahnya dari sama sekali. Nggak mungkin ya. Sedangkan kita tahu bahwa kalau kita ngambil data kan ya nggak mungkin sesuai dengan ekspektasi kita 100% karena memang temuannya secara dan dia makanya begitu gitu. Univariate analysis ini bagus buat ngelihat persatuan ya. Jadi kayak umur lebih dari 50 tahun emang 10 kali lipat lebih ini semua ini sepakat sih. Dunia tuh emang datanya juga kayak gini-gini gitu. Yang cowok itu emang lebih ini kan. Terus comorbidity yang punya komorbiditas emang
Emang nyatanya gitu. Tapi ini vitamin D ini baru banget di dunia gitu. Dan dia udah, kalau sendiri tuh 19 kali lipat loh, Mas. Bukan 10 kali lipat, sorry. Jadi orang yang Deadly tidak gitu. memiliki vitamin D-nya rendah itu 19 kali lipat lebih mudah terkena COVID gitu ya. Yes. 19 kali lipat. Lebih parah, lebih parah Iya. kondisinya. Terus ini kalau di cuma comorbidity ini adalah ini 10 kali lipat. Jadi ini range-nya tuh 10 kali, ya sekitar segitulah. Jadi ini bisa diasumsikan bahasanya orang dengan defisiensi vitamin D pas kena COVID, menurut mereka itu adalah 10 kali lipat lebih berisiko mati. Udah gitu aja sih, Mas. Udah gitu doang. Sangat simpel ya penelitiannya. Terus jadi sebenarnya itu kalau misalnya dilakukan dengan cara yang baik dan benar, ini penelitian yang sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik, mind blowing, bagus dan sangat bisa. Jadi ini ya, misalnya bisa menurunkan 10 kali lipat kematian COVID di dunia kalau ini benar. Itu sangat valuable kan, Mas? Misalnya death toll-nya Indonesia, misalnya setiap hari ada kematian ada 10. Dengan cara ini bisa jadi 1 doang, Mas. Ya, it's mind blowing. Ya, itu kenapa orang ngelirik ini gitu. Views-nya banyak banget kan. Dan cuma ada. Oke. Ya ngerti kan? Tapi kalau misalnya ya kita aja sekarang udah banyak curiganya di dalam studinya gitu, dan kalau misal nanti bakalan dikeluarin misalnya statement bahwa ini sebenarnya tidak benar gitu ya penelitiannya, ya malu-maluin sih. Malu sih. Udah, itu aja sih. Oke. Menarik. Itu cerminan dari kita kan di Indonesia bahwa ini aneh, apa namanya? Kita nggak bisa ngelakuin hal yang bagus, Mas, karena sistemnya emang kita susah. Misalnya database registry dari antar rumah sakit center ini di Indonesia tidak wajar dilakukan karena kepentingan kolaborasinya kurang. Terus studi soal ini itu fundingnya emang nggak ada. Jadi fundingnya susah. Misalnya pemerintah nggak bisa support. Jadinya orang harus kantong sendiri gitu. Jadinya kalau ada kayak gini, gampang banget nguliknya sih. Kalau nggak mungkin nih karena settingnya Indonesia ini nggak sebagus ini gitu. Ya, jadi message-nya adalah jangan percaya semua tulisan. Iya. Harus diulik. Semua itu harus diulik. Oke. Tadi intinya artikelnya ini ya, pas di pembukaannya oke, begitu ditelaah bagian-bagian per metode sampai ke hasilnya to be true ya. Iya. Gitu kan ya. Yang nggak sesuai kaidah sains. Oke, masuk ke topik selanjutnya. Apa namanya? Topik terakhir. Jadi di data daily BNPB, topik terakhir, Indonesia itu berhasil melakukan jumlah spesimen sebanyak 143.000 untuk berapa orang nih? Untuk 13.000 cases. Nah, mereka 2 hari ini sudah bisa di breakdown dari 143.000 itu spesimennya diperiksa melalui dua hal ya. Dua hal atau 2 mesin nih. Yang pertama RT-PCR, yang kedua TCM. Nah, menanya dari 143.780 ini, yang di TCM ini hanya 328 saja. Ini nggak ada 1% malah, 0,0 sekian. Menurut Muri, TCM ini apakah sudah lama di Indonesia, lalu baru diumumkan karena kok cuma hanya 328 saja? Kalau buat orang awam, cara ngejelasinnya gimana nih? Boleh diulang nggak pertanyaannya tadi ke koneksinya kurang bagus? Iya nih, pertanyaannya adalah buat orang awam bedanya RT-PCR dan TCM ini apa? Buat orang awam bedanya RT-PCR sama TCM ini apa? Lalu jelas ya? Jelas. Terus. Oke.
Terus kok ini aneh ya, buat awam lagi TCM-nya baru 328 dari 93.000. Apa ini metode yang baru, alat yang baru, atau kenapa? Dan kenapa mereka percaya diri nge-breakdown ini? Padahal kan mereka biasanya menutupi hal-hal yang diam-diam seperti ini. Oke. Jadi kalau TCM itu kalau aku Google namanya tes cepat molekuler ya. Jadi kalau bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia tes cepat molekuler. Wah, keren sekali. Ini juga sebuah singkatan yang sebenarnya di Indonesia aja sih kayaknya adanya. Kalau misalnya di luar negeri kita taunya ini sebagai namanya gene expert. Ini aku pernah dengar malah kayaknya. Ya, jadi beberapa bulan lalu tuh sempat ada berita bahwa sebenarnya selain pakai mesin PCR yang biasa, kita juga bisa pakai mesin lain yang namanya itu adalah gene expert. Nah, kalau nggak salah ya, si mesin gene expert ini dulu udah ada lumayan banyak di Indonesia, dipakainya untuk deteksi TBC. Jadi metodenya gene expert ini sama PCR sebenarnya mirip. Cuman gene expert ini dia lebih full otomatis dibanding PCR. Gitu, full otomatis dalam arti ini kita beli apa yang namanya cartridge ya, kalau mereka bilangnya sih ya, cartridge. Nah, si cartridge ini dimasukin ke mesin gene expert. Nanti si cartridge-nya ini yang sudah berisikan swab test, sampel swab-nya itu, dia akan menganalisa sendiri dan memberitahu ada atau tidak virus di sampel tersebut gitu. Jadi sebenarnya teknologinya sama seperti PCR, cuman lebih cepat karena automation itu. Nah, kenapa tiba-tiba automation? Itu otomatis lebih otomatis, tidak di apa ya, tidak manual dikerjakannya. Oke. Nah, aku sih ya ngerasa. Nah, kalau ini sih aku lagi-lagi feeling karena aku nggak tahu ya, curiga aja karena ini sebenarnya juga nggak ada beritanya, nggak ada apa ya kan. Dulu sempat diomongin nih si TCM gene expert ini diomongin, tapi ternyata nggak bisa deh dipakai untuk ngetes COVID karena banyak mesinnya yang sudah rusak. Dan ini sesuatu yang sangat amat kita sering dengar di Indonesia. Jadi misalnya Indonesia dapat donasi mesin ini gitu, atau beli mesin ini, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai. Karena nggak dipakai, kalau mesin di laboratorium itu biasanya bakalan rusak. Nah, kalau rusak bukannya dibenerin, tapi dibiarin aja gitu. Sampai sekarang tiba-tiba mau perlu dipakai lagi, tapi udah terlanjur rusak gitu. Jadi ya yo wes. Nah, menurut aku ini angka tiba-tiba ada lagi antara mesinnya sudah dibenerin, sudah dipakai, atau akhirnya Indonesia beli cartridge-nya buat COVID-19. Karena tadinya itu kan dipakainya buat TBC. Nah, sekarang nih mereka udah beri cartridge-nya nih gitu untuk ngecek buat COVID-19. Makanya tiba-tiba keluarlah angka itu. Nah, kenapa sedikit? Ya mungkin sedikit karena satu, ya beli cartridge-nya jumlahnya juga sedikit, atau mesinnya kapasitasnya sedikit. Karena kita nggak tahu jumlah mesin gene expert yang bisa beroperasi itu ada berapa sekarang. Oh iya. Nah, di sini disebutin laboratorium yang hanya punya TCM satu lab, yaitu di Wisma Atlet. Yang sekarang dicoba ya. Yang dicoba pakai cartridge-nya, tapi kalau untuk punya TCM-nya banyak banget di Indonesia karena dulu sempat ada proyek soal TBC nih kan, penanganan TBC, pengadaannya itu di seluruh Indonesia. Bahkan di rumah sakit atau puskesmas tuh ada beberapa puskesmas juga ada gitu. Nah, kemarin nggak jadi dipakai, klaimnya katanya rusak karena udah lama. Itu. Sekarang mau di cartridge-nya udah ada, dicoba dulu di Wisma Atlet. Terus kalau udah oke, bakal di cartridge-nya bakal dipakai. Udah oke-nya itu gimana? Kita nggak tahu. Apakah dikonfirmasi atau... Mungkin orang ngerasanya bahwa, ini apa ya namanya, titik terang lah ada yang ngebantuin real time PCR ya. Tapi kalau aku ngelihatnya sebenarnya ini sih lebih ke buang-buang uang sih. Karena yang orang mungkin nggak sadar itu bahwa sebenarnya si gene expert ini adalah nama alatnya dan cuman satu merek yang membuat gene expert ini. Jadi ini bukan suatu teknologi yang semua merek itu bikin gitu. Jadi gene expert ini cuma diproduksi dari satu merek.
Yang dimana berarti cartridge-nya itu juga kita beli dari pembuatnya itu, di satu source aja. Jadi harganya tuh bukan harga monopoli ya, harganya ya saklek ditentuin sama perusahaan itu aja. Jadi nggak bisa bersaing. Kalau misalnya PCR itu kan alat dan reagennya biasanya lepasan. Reagennya kita bisa cari yang value-nya harganya lebih murah, mesinnya juga kita bisa pakai yang lebih murah juga gitu. Jadi harganya bisa disesuaikan gitu dengan budgetnya sendiri kita. Tapi Gene Expert ini beda karena yang mengeluarkan produk ini cuma satu perusahaan. Jadi kalau kita akan menggunakan banyak ini, kita pasti akan import lagi buat ngadain cartridge-nya ini. Dan untuk Indonesia bikin kayaknya nggak mungkin. Jadi pasti mereka akan rely banyak import. Kalaupun bikin butuh waktu panjang untuk validasi macam-macam, whatever, banyak banget. Dan itu buktinya ngomong cartridge ini dipakainya dari Maret. TCM nih loh, soal omongan TCM ini Maret. Dari tapi awalnya ternyata baru bisa awal Mei gitu. Coba satu, itu juga baru dicoba gitu. Jadi kalau misalnya kita ini oke dan pengadaan lagi, mungkin bulan depan baru bisa ngadain gitu. Baru bisa dipakai. Dan itu pun nggak semuanya make. Jadi fokusnya Grambiang banget nggak sih? Kita datengin semua reagen PCR, datengin TCM, datengin ini kayak semua senjata dipakai semua, tapi nggak ada yang tepat sasaran gitu istilahnya, nembaknya. Kalau aku lihat polanya pemerintah kayak gitu, jadi asal bisa menenangkan masyarakat beritanya ya dipakai gitu. Jadi tujuannya bukan mengendalikan wabah ya, nggak tahu lah. Gitu. Mas Firsa freeze lagi. Aku kira tadi tuh berpikir, ternyata freeze. Oke, gimana Mas Firsa? TCM? Iya. Udah ya? Gimana Mas? Menurut Mas? Apa ada? Oke, udah di data di data BNPB ini ada satu menarik lagi nih. Udah 2 minggu ini saya lupa nanya ke kalian. Jadi di asterisknya, jadi kan jumlah spesimen yang diperiksa 140.000. Itu asterisknya kan, bintangnya. Bintangnya jelasnya adalah jumlah spesimen yang diperiksa sejak 1 April. Satu kasus diambil lebih dari 1 kali pengambilan. Dan lebih dari 1 jenis spesimen dalam kurung naso atau oro atau sputum. Itu apa ya? Naso, oro atau sputum. Ini swabnya. Jadi liur dari saluran nafas kan asal dari ini kan, saluran nafas kan. Saluran nafas itu kan dari naso tuh nasi itu hidung. Oro itu oral. Oral. Kalau sputum itu produksi dari ini saluran nafas. Liur dahak. Ya itu. Jadi sama aja sih value-nya, nilainya nggak beda-beda menurutku. Soalnya penelitian yang dicek itu asal dari spesimen dari tenggorokan itu dijadiin satu kelompok kalau dari semua studi. Oke. Jadi itu nggak beda sih, itu nggak ada value-nya sih diterang-terangin kayak gitu. Terus 2 lagi itu aneh banget karena per 1 April kan baru dihitung yang kan, padahal kita punya kasus dari Maret. Jadi dan yang dilaporkan ke dunia our data itu angka itu kan. Angka yang per 1 April kan. Jadi itu rancu banget sih. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Yang didaftarkan jumlah spesimen bukan orang yang dites ya? Iya nggak sih? Kamil pernah nulis di... Iya, kayaknya gitu. Soalnya kayaknya misalnya orang yang dites sekarang berapa, Mas? Total orang dites? Sekarang 103 ribu. Iya, 100 ribuan kan? 100 ribuan ya. 110 ribuan. Yang dicek itu yang spesimen itu 140. Di dunia itu yang di our data 140 kan? 140. Padahal itu tulisannya per 1 April kan? Berarti di dunia ini nggak nyata dong. Dia laporinnya per 1 April. Ya, kerancuan ini tuh aneh banget kan, Mas? Iya. Jadi aku nggak tahu ya, tujuannya biar kita kelihatan lebih banyak aja daripada 100 ribu gitu. Iya, aku setuju ini. Iya, padahal itu menyalahi kodratnya definisi dari berapa tes yang dilakukan kan.
Harusnya berapa tes dilakukan dari awal Maret dong, bukan dari 1 April. Dan jadinya aneh banget karena satu orang dia mengklaim satu orang berapa kali gitu. Tetap kan SOP dengan masalahnya. Ya, kita pernah bahas itu. Oke. Sebelum menutup diskusi ini, jadi setelah hari ke-60 sekian ini dan Pandemic Talks sudah 5 episode ini, sejak awal kita ngobrol ini, sebenarnya ada progres hal-hal yang baik nggak sih? Dari secara holistik sama dilihat satu-satu. Dari cara mereka menangani ini, ada progres nggak? Atau ada sih 1% atau kayaknya sama aja deh? Kalau menurut kalian? Maju mundur sih menurut aku jadinya. Kayak maju mundur. Sempat ada angin-angin berita baik nih, misalnya nggak boleh mudik gitu ya. Terus kok tiba-tiba, bener kata kita kan, kayak coba kita lihat dulu deh gimana. Seminggu anginnya ya lewat aja gitu. Iya, tapi aku nggak nyangka cuma seminggu loh. Iya, pas Kamil bilang, kita kayaknya harus ini deh, hati-hati deh, waspada deh gitu, curiga deh. Cuma seminggu doang. Yeah. Lah itu orang masih inget semua gitu loh, minggu lalu tuh ngomongnya apa, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus tiba-tiba udah ya beneran angin lewat aja sih. Ini yang bikin trust orang sebenarnya tambah turun lagi. Jadi sebenarnya mereka aja nggak niat ngasih tahu ini. Kalau ya menurutku Indonesia ya menurut Kamil, pemerintah ini ada progres ya? Ya, karena mungkin di mata kita nggak ada progres karena kita ngelihatnya dalam sisi mengontrol wabah ya. Tapi kalau pemerintah punya tujuan lain, mungkin menurut pemerintah mereka progres. Nggak tahu juga. Tergantung sisi mananya sih. Geblek ya. Kalau iya. Goblok. Nah, kalau menurut kalian lagi nih, sebenarnya pemerintah ini sampai sekarang hari ini itu paham nggak sih konteks sama substansinya tentang virus pandemi ini menurut kalian? Itu yang kedua adalah Kamil di awal sempat bilang, Mas, kayaknya mereka itu sebenarnya pintar. Mereka itu pintar loh, tapi mereka sengaja kayak gini. Nah, akhirnya mereka pura-pura bodoh atau ternyata emang beneran DO itu gitu loh. Aku awalnya kan curiga mereka pintar, ngerti semua. Iya. Gitu. Tapi lama-lama kecurigaan itu kok sirna ya. Oh gitu. Iya. Udah nggak tahu, tapi nggak tahu juga. Apakah terlalu pintar gitu? Nggak tahu juga. Aku nggak bisa jawab itu berarti. Muti gimana? Aku masih merasa mereka tuh pintar sih. Maksudnya dengan logika resource yang mereka punya gitu ya. Harusnya dengan semua orang terpelajar yang ada di pemerintah itu, profesor, guru besar, semuanya. Kayak ilmu yang mereka punya tuh tetap jauh dibanding kita sebenarnya, kita sebagai individu gitu ya. Cuman ya aku masih nggak ngerti sih. Aku rada apatis masalah ini karena jujur udah rada pasrah kali ya. Kayak ya udah acceptance bahwa kayak mau ngapain lagi sih? Aku ngerasanya setiap ada berita aneh-aneh tuh udah nggak ada yang surprise me gitu loh. Yes. Udah diduga gini, pasti lah. Udah. Bentar lagi semalam tuh minggu depan ini juga pasti ada lagi dibahas berita sekarang. aja. Nggak usah dibahas sekarang, tapi semalam tuh banyak yang DM aku, ada 5 apa 6 capture-an yang sama. Jadi Kementerian Pertanian ya. PMK. Ya, bilang bahwa minyak kayu putih itu loh. Eukaliptus Eukaliptus menyembuhkan corona. Eukaliptus. Oh, menyembuhkan. Oh, ya udah, oke. Oke. Aku nggak Oke. Akan diproduksi massal gitu aja sih. Itu kayak semua nanya, apakah ini benar, Mas? Apakah ini falsop lagi gitu? Tapi yang menarik ya, Mil ya. Aku bales. Ya, kita udah ngasih satu episode khusus falsop sama hoax ya. Bahkan sampai sekarang pun followers kita masih banyak nanya tentang hal-hal yang baru. Misalkan minyak kayu putih gitu loh. Misalkan minggu depan ada durian ternyata menyembuhkan gitu. Itu mereka memang budayanya masyarakat kita emang segoyah itu ya terhadap hal-hal yang menarik tanda kutip itu.
seberharap itu ya. Masih berharap, Mas, masih berharap. Iya, Jadi, dan setidak tahu itu untuk membuat bias keputusan ini tuh hoax atau enggak? Iya, bias apa ya? Kemarin ada yang bahas bias konfirmasi sama bias kompensasi. Itu yang Bias jadi kompensasi apa? Kompensasi. aku baru dengar term situ ya. Jadi Keren-keren ya, bahasanya keren. Bias kompensasi. Jadi kayak kemarin ada artis, kemarin ada show di TV yang inbox-inboxan itu loh, atau Facebooker atau apa. Itu kan mulai lagi. Tapi mereka nggak pakai masker, tapi pakai face shield. Udah nggak? Pakai face shield, terus dia ngelakuin acara lagi dengan kontaknya seperti biasa, seolah nggak ada apa-apa. Udah itu aja sih. Itu kayak compensation bias namanya. Jadi dengan pakai face shield itu seolah-olah dia udah mengkonfirmasi tidak diri. Tidak perlu social distancing. Iya, gitu. Dia udah bebas dari corona. Itu compensation bias namanya. Kayak gitu loh, Mas. Jadi di Indonesia itu biasnya konfirmasi udah bias sama compensation biasnya tinggi banget. Jadinya selalu cari cara biar gimana caranya kita ini punya bukti bahwa kita ini bakal bebas corona secepatnya. Ya itu aja. Ada teori konspirasi, ada obat-obatan jamu, ada ini. Bakal muncul terus kok kalau kebiasaan kita dan basic kita ini kayak gini. Jadi mundur nggak Mas Yursa? Soal kompensasi. Iya, ngerti. Iya. Jadi kayak orang tua kita yang dia berjemur terus habis ke pasar ngerasa bebas corona gitu. Karena dia udah ngerasa berjemur gitu. Ya. Ya kayak gitu. Oke. Ada lagi sebelum kita tutup episode ini? Aku udah. Mas coba diringkas. Mas Firza kayak masih ada nih. Enggak sih. Aku minggu ini memang ini sih jadi lemes bacanya. Bertoksifikasi. Kita juga kadang aku apa namanya? Kita juga untuk informasi sebenarnya kita well involved pengen optimal, tapi kita juga punya waktu-waktu sendiri kan ya. Muti juga ya untuk ourselves gitu kan. Muti ngajar, aku bikin apa, aku bikin riset, Mas Firza juga kerjaan sendiri gitu. Dan kita pas itu mungkin kita sengaja nggak mikirin COVID sih sebenarnya. Jadi emang kalau itu detoxnya kita sendiri sih, ya nggak sih? Tetap ya semua orang juga aku kira kayak gitu. Banyak yang deactivated dari semua masalah COVID ini di Instagram atau di Twitter selama seminggu gitu. Tapi kalau seminggu itu kelamaan sih, lihat buka pintu tuh udah kayak wow. Pasti ada berbagai macam lagi. Ada lucu-lucuan lagi. Jadi ya kita kontrol lah sendiri untuk informasi ini. Pelajaran banget ya. Aku buat resume ya. Nomor 1 tadi tentang data nggak ada yang berubah, kita masih bottleneck. Terus yang kedua PSBB ternyata kok 1 minggu saja. Tadi yang tentang Hebafit tadi, yang 19 tadi, ya itu hoax dan segala aneka macam sirkus politiknya ya. Dan ini yang paling penting tadi bahas tentang genom dan strain. Kita ternyata tidak seistimewa itu, kita hanya kelompok O ya, cluster O ya. Terus dibanding berbagai macam. Iya, dan kita ternyata analoginya kita sangat terlambat mengumpulkan PR yang harusnya itu daily task atau weekly task. Kita 3 dibanding 14.000 ya. Terus itu berapa hari lalu ya? Juga. Nah, sekarang mungkin udah. Iya. Terus tadi agak intens sama menarik di artikel vitamin D yang intinya bahwa ya ini tubuh-tubuh itu di kulit kamil angka-angkanya dari angka kejadian, angka cases, jumlah dokter yang memeriksa dan sebagainya. Tadi Muti juga nambahin. Ya ini juga salah. Tubuh-tubuh itu nggak mungkin ya. Terus yang tadi menurut Muti tidak penting ya, TCM ini ternyata itulah. Udah itu aja sih. Oke. Kita udah ngumpulin banyak hal lagi buat minggu depan.
Nanti ada yang baik lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat pendengar Gaming Talks episode 5. Semoga tetap sehat, tetap waras. Terima kasih Muti, Kamil. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.